Kang tadi siapa yang nanya? Mas Khairil. Mik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pekerjaan saya, bukan pekerjaan utama, lukis dinding. Apa? Lukis dinding, Melukis dinding. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah saya melukis wajah manusia? Karena selama ini saya masih terbayang-bayang masa lalu saya belum begitu mengenal dengan majelis ilmu. Saya pernah menggambar wajah Yesus Kristus besar, pesanan dari Islam seperti itu. Ya saya gambar aja. Sampai sekarang saya bayang-bayang kalau lukisan itu belum dibayar, maka dosa bisa melukis itu masih ada. Ya. Dengan saya cari orang yang dulu pesan bisa itu Tidak ada ya. Tidak ketemu sama sekali. Nah kebetulan saya juga mengajar di sekolah. Seperti kemarin hari ini, Bu tema hari ini apa? Kita hari ini terus sampai gambar ibu kita kan. Tapi saya menggambarnya tidak saya persiskan seperti saya menggambar waktu itu. Jadi saya bikin bulat, matanya juga tidak seperti mata manusia ini. Saya besarkan seperti animasi. Boleh ya seperti itu. Dan apakah ada hadis yang benar-benar membahas tentang Ya, Mas Khairul. Ibu kita Kartini, itu namanya siapa? Harum. Ibu kita Kartini, Harum namanya. Loh, namanya Harum. Nama aslinya Harum ya. Ibu kita Kartini. Yang sepakat para ulama mengharamkan adalah kalau melukis atau membuat benda yang 3 dimensi. Itu semuanya sepakat. 3 dimensi itu contohnya apa? Patung. Ya, kalau membuat patung itu sepakat para ulama. Haram hukumnya. Kalau ada patung di dalam rumah kita, kepala rusa, patung kepala ini atau patung itu, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Tapi kalau malaikat maut tetap masuk. Oh, biar malaikat maut gak masuk dikasih, enggak. Yang gak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut bebas, ya. Paham sampai di sini? Itu yang sepakat para ulama. Tentang gambar selain yang 3 dimensi, yang 2 dimensi, ya. Kalau 3 dimensi itu kan ibaratnya kayak badan kita dikasih ruh hidup. Makanya dikatakan bahwa kalau kita membuat patung nanti itu di hari kiamat itu akan nuntut kita untuk dihidupkan. Ya apa cara ya gak bisa. Nah khusus yang 2 dimensi ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh 2 dimensi, contohnya foto di rumah kita. Itu 2 dimensi itu. Gak bisa itu dikasih roh untuk hidup. Cuma gepeng gitu gak bisa. Itu cuma pancaran cahaya saja yang ditangkap. Selama foto yang kita pajang itu menutup aurat, aman. Tapi kalau misalkan membuka aurat, itu yang akan menjadi dosa. Jadi gak apa-apa 2 dimensi. Adapun yang mengatakan haram, ada yang mengatakan, makanya akhirnya dipotong. Kalau buat binatang, lehernya itu nggak nyambung, paham nggak? Kepala, nah ini kepotong dikit, nggak ada garisnya. Kenapa? Karena kalau hewan kepotong kepalanya nggak hidup. Paham, Mas Hairul? Paham nggak? Bisa bayangkan nggak? Ini pendapat kedua untuk kehati-hatian untuk keluar dari pendapat yang melarang. Jadi kalau buat RA Kartini, ya nyambung, kepalanya potong. Jangan sambung, nggak hidup itu. Paham sampai di sini? Kalau misalnya gambar binatangnya, kemarin saya gambar binatang singa. Singa itu bukan singa yang seperti asli singa. Animasi, nggak apa-apa. Kalau kartun nggak, ya nggak apa-apa. Lanjut aja kartun ya. Yang jadi masalah itu Yesus yang Mas Hairul buat itu. Ya Allah. Oh kepalanya Yesus, berarti nggak hidup ya, cuma kepala. Soalnya badan nggak ada, aman berarti ya. Tapi diistighfari ya. Kenapa? Karena itu untuk agama
lain. Ustadz, wis tak cari orangnya, mau tak tebus Ustadz, gak ketemu, gak apa-apa, istighfar. Yang penting tobat. Kalau ada yang pesan, buatkan yang lain, gak usah diterima. Cari yang animasi, yang kartun. Kalau seandainya memang harus mirip, agak kepotong, jangan sambung leher, ada potongannya. Paham? Bisa bayangkan? Yang penting jangan patung. Kalau boneka boleh apa enggak? Boleh, hanya untuk anak kecil. Siti Aisyah dibiarkan oleh Rasulullah main boneka saat usia kecil, tapi nggak pernah diceritakan ketika usianya dewasa terus dibiarkan. Enggak. Ibu-ibu ya, ini tidur pakai boneka, nggak usah sok imut. Biasa, singkirkan bonekanya. Nggak boleh ya, cukup anak-anak. Kalau di kamar saya banyak boneka, kan masih banyak anak kecil. Nggak apa-apa. Malah di bantal, siapa yang pernah datang ke rumah, bantal itu di ruang tamu ada kepala saya, ya. Tapi kan kepotong, nggak hidup itu. Jelas Mas Khairul? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Monggo, geser mic-nya. Oh, ya, mic-nya mana? Geser. Sabar. Kalau buat kayak gitu kan sabar gimana? Lah ya itu makanya di istighfar. Tobat. Permisi Ustaz, saya mau bertanya. Ini ada sesuatu yang menurut saya tidak sepantasnya, tapi begitu saya mendengar saya emosional. Bagaimana cara menyembuhkan agar saya emosional ketika mendengar pelajaran hal ini seperti itu, Mas? Mengatakan saya yang seperti itu. Sudah. Kalau ada orang mengatakan yang tidak pantas buat kita, lah ya kita lihat dulu apa memang saya seperti itu ya. Oh enggak, ya wes berarti bukan saya itu. Cuekin aja. Nah yang jadi masalah itu kalau misalkan kita masukkan ke dalam hati, akhirnya jadi emosi. Lah coba kalau lihat di kolom komentar TikTok saya, banyak yang menghujat tapi nggak saya baca. Akhirnya apa? Saya nggak sakit hati, tak biarkan soalnya. Jadi saya misalkan menjelaskan zikir, tahlilan, sunnah, dihujat habis-habisan sama kelompok sebelah, bid'ah, wah dasar ahli bid'ah, ahli neraka, gak tak baca, akhirnya saya gak emosi. Seperti itu juga, kita hidup pasti ada yang suka, ada yang benci. Ada yang suka, alhamdulillah kita syukuri. Ada yang benci, ya sudah, memang kehidupan seperti itu. Gak bisa kalau misalkan kita hidup kok pengennya indah-indah saja, gak bisa. Bahkan hidup kita menjadi indah itu karena perbedaan. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada yang suka, ada yang benci. Bahkan tangan kita ini indah ini karena jarinya beda. Coba misalkan jempol semua, bayangkan ngopel yang nggak iso. Ya, jadi ya sudah biarkan, ya sudah. Kalau memang seperti itu, nanti biarkan saya tuntut di akhirat. Bagus itu. Tapi lama-kelamaan orang ini bangga mengira saya seperti itu, padahal saya tidak seperti itu orangnya. Ya soalnya kamu ngerespon. Coba nggak usah respon. Wah kamu itu agak biarkan aja. Kayak kamu nggak dengar apa-apa. Loh, yang mencaci maki saya banyak, tapi saya nggak pernah mendengarkan. Tak biarkan. Kamu tanya ke anak-anak tim Hikmat, ke anak-anak tim Banjari, itu ngerti semuanya. Yang pernah mencaci maki, saya dibilang ini, dibilang itu, tapi saya pura-pura budek. Akhirnya apa? Gak sakit hati. Gak sakit hati, malah tambah gemuk saya, gak tambah kurus. Kamu mikirin omongannya orang, ya tambah kurus kamu. Bener bang gak? Makanya kok saya tambah gemuk. Dulu mungkin ada yang pernah kenal saya, Pak Herdam, krempeng saya, kurus. Dan sekarang soalnya saya nggak mikirin omongannya orang. Pak Nasir itu dari awal ngaji itu ngerti saya. Beda sama sekarang. Pak Maryanto itu ya sampai pergi ke Arab berkali-kali bertahun-tahun, sekarang balik hampir nggak kenal saya itu. Loh, ini siapa ya? Karena saya nggak mikirin omongannya orang, tak biarkan aja. Ada orang ngomong gini, tak biarkan. Malah tak lihat grup WA itu seneng-seneng terus. Akhirnya apa? Saya seneng aja. Ada yang berantem di grup WA, ya sudah tak biarkan. Kalau nggak selesai-selesai baru tak tegur. Iya, buat hiburan kalau saya. Jadi kalau ada yang mencaci, biarkan, ya. Anggap kentut, kentut apa? Masa mau dicium? Ya, gak enak.
Ya biarkan. Ya ini air. Ada yang ngomong kotor, kita minggir aja ke tempat yang lain. Ya, jelas. Itu.